Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Cesabelita Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Penasaran kan gimana? Langsung aja yuk. Nah, yang pertama ada teori belajar humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori ini adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta individu mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori ini cocok untuk diterapkan pada materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua ada teori uses and gratification. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna ini dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dan dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu penyampaian pesan dan bagaimana komunikator menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika frekuensi yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Dan sebaliknya, jika frekuensi tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Yang keempat adalah teori nativisme. Teori ini dikembangkan oleh Chomsky and Hadley pada tahun 1993. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan sesuatu yang kompleks. Maka dari itu, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang kelima adalah teori pengharapan nilai atau the expectancy value theory. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media itu ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut. Kita ambil contoh misalnya, jika kita percaya bahwa gosip dapat memberikan informasi aktual tentang selebriti, dan kita menilai gosip tersebut termasuk bagus dan bersifat edukatif, maka kita akan mencari kepuasan dalam menonton gosip tersebut sebagai hiburan. Yang keenam adalah teori behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson. Teori ini dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa dan hubungannya dengan respon dan rangsangan pada lingkungan sekitar. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk respon ditimbulkan karena adanya rangsangan. Yang ketujuh ada teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh McCombs and D.L. Shaw pada tahun 1972. Asumsi teori ini bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi halayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting media, maka dianggap penting juga bagi masyarakat. Yang kedelapan adalah teori komunikasi Laswell. Teori ini dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Teori ini mengemukakan model komunikasi, yakni siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Yang kesembilan ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibanding hasil proses itu sendiri. Menurut teori ini, kita belajar berdasarkan atas kemampuan kita menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Yang ke-10 ada teori sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1945. Teori sibernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem lingkungan dan antar sistem itu sendiri.
Yang ke-11 ada teori konstruktivisme. Teori ini dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Jadi mereka mencari dan mempelajari untuk menemukan suatu bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Yang ke-12 ada teori kultivasi. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas efek dari media massa. Pandangan dari teori ini bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial dibanding individu itu sendiri. Selanjutnya ada teori spiral of silence atau kalian bisa menyebutnya dengan teori spiral keheningan. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Selanjutnya ada teori inokulasi. Teori ini disampaikan oleh McGuire dan teori ini mengemukakan bahwa lebih baik kita membekali suatu bujukan dengan berupa argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Yang ke-15 adalah teori analisis transaksional. Teori ini merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional ini dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Selanjutnya ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Selanjutnya ada teori norma budaya. Teori ini mampu mengubah norma yang sudah ada di dalam suatu masyarakat, dan teori ini juga mampu memperkuat norma yang sudah ada di dalam masyarakat itu. Dan teori ini juga mampu menciptakan nama baru dalam suatu masyarakat. Selanjutnya ada teori sikap, bahwa salah satu untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Selanjutnya ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas mengenai efek media massa dan teori ini pertama kali diterapkan dalam kampanye pemilu 1940. Teori ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Selanjutnya ada teori komunikasi antar pribadi. Teori ini diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung di antara 2 orang, 3 orang, 4 orang yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada teori komunikasi administrasi, di mana sebuah organisasi atau kelompok terdapat hubungan timbal balik dalam menyampaikan pesan agar tujuan organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori ini mengatakan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terlaksana antara perilaku kognitif dan pengaruh dari lingkungan. Selanjutnya ada teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di dalam masyarakat. Jadi, dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Selanjutnya ada teori struktural fungsional. Teori ini dikemukakan oleh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup.
Yang terakhir adalah teori difusi inovasi. Teori ini dikemukakan oleh Rogers pada tahun 1961. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Oke semuanya, terima kasih pada kalian udah nonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.